Selamat datang kembali di bahasa pemrograman menggunakan Python. Kita akan lanjut pada video kali ini, yaitu membahas tentang variabel. Dimulai dulu dari apa itu variabel. Jika kita menggunakan istilah matematik, variabel itu adalah suatu besaran yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematik. Sedangkan untuk di ilmu komputer, itu variabel itu adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah. Sedangkan dalam komputer itu sendiri, karena kita bekerja menggunakan bahasa pemrograman, maka yang penting adalah dalam komputer sendiri. Jadi, variabel itu adalah alamat pada memori komputer yang dapat diubah-ubah. Jadi, secara sederhananya itu adalah variabel itu adalah suatu tempat untuk menyimpan suatu nilai yang isinya dapat diubah-ubah. Misalkan kita punya sebuah nilai angka, itu nanti kita simpan dalam sebuah variabel angka dan nanti disimpan di memori komputer. Atau kita punya sebuah data berupa huruf, nanti huruf-huruf ini akan disimpan dalam suatu variabel dengan tipe huruf, nanti disimpan di memori juga. Gitu. Nah, aturan untuk penamaan variabel itu ada beberapa, ada 4 di sini. Yang pertama adalah selalu dimulai menggunakan huruf atau underscore. Jadi huruf atau underscore. Jadi mulai awalnya itu harus selalu huruf atau underscore di sini, seperti yang di sini. Jadi jangan sampai angka. Jadi ini contohnya adalah kalau angka itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalkan ini atau ini awalnya itu tidak boleh dilakukan. Terus hanya terdiri dari karakter alfanumerik, yaitu huruf dan angka ditambah underscore. Jadi hurufnya bisa huruf besar semua atau huruf kecil semua atau campuran dari huruf besar kecil, dan ini angka baru dan underscore. Lalu yang terakhir itu adalah sifat dari variabel ini bersifat case sensitive. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah nama variabel ABC yang dikombinasikan antara huruf besar kecil, ini nanti contohnya seperti ini, maka variabel ini tidak akan sama. Jadi misalkan A besar, B besar, C besar, atau A, B, C kecil, A besar, B, C kecil, dan seterusnya, ini tidak akan sama. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak case sensitive, jadi semua ini akan sifatnya sama. Karena semua huruf besar nanti akan diubah menjadi huruf kecil. Tapi tidak halnya untuk di bahasa Python ini. Kita coba buat untuk di Spider. Jadi saya untuk memudahkan saya undock dulu Python-nya. Jadi bisa di sini. Kita coba yang pertama, misalkan ABC sama dengan 1. Ini oke. Terus kalau misalkan 1 ABC sama dengan 2, ini pasti error. Jadi di sini syntax error, invalid syntax karena dimulai dari angka 1. Lalu kalau misalkan tadi pakai underscore ABC sama dengan 3, ini juga bisa. Lalu kita coba untuk yang case sensitive ABC misalkan 1, 2, 3 dan ABC kecil sama dengan 4, 5, 6 misalkan. Terus A besar, B kecil, C kecil sama dengan 8, 9, 0. Misalkan seperti itu. Nah, untuk melihat variabel yang aktif, kita bisa lihat menggunakan whos. Ini A, B, C besar, 1, 2, 3. A besar, B kecil, C kecil, 8, 9, 10. A, B, C kecil semua 4, 5, 6. Jadi semuanya dianggap sebagai variabel yang berbeda. Seperti itu. Nah, ada juga beberapa nama variabel yang tidak boleh digunakan. Karena ini sudah di booking oleh Python-nya sebagai sintak bahasa yang ada. Gitu. Jadi ini contohnya and, continue, except, if, non-local, return, dan seterusnya. Ini tidak boleh digunakan karena ini sebagai bahasa Python-nya, sintaks-sintaks yang digunakan oleh Python. Jadi contohnya, misalkan saya gunakan n sama dengan 1. n sama dengan 2. Sintaks error karena n sudah di
dipesan oleh Python-nya sebagai sebuah sintaks. Atau for sama dengan 4, sorry. Kita hapus dulu for sama dengan 4. Di sini terlihat bahwa ketika kita menggunakan variabel yang sudah dipesan oleh si Python-nya ini, maka warnanya ini biru. Di sini juga kalau di enter invalid syntax. Tapi kalau misalkan contohnya tadi yang salah ini fpr, ini warnanya hitam dan ini diperbolehkan untuk digunakan sebagai nama variabel. Seperti itu. Lalu tipe data standar dalam Python itu ada beberapa. Yang pertama itu number. Ini berisi angka. Jadi contohnya kalau saya ingin punya variabel nama umur, tinggi, berat, atau suhu, itu kan nilainya semua angka, maka nanti tipenya itu number. Kalau untuk string, ini contohnya untuk menyimpan variabel yang isinya nama, alamat, tempat lahir, itu tipenya string. Tapi kalau untuk boolean, ini variabel yang isinya itu benar atau salah. Jadi true atau false, 1 atau 0, itu disimpannya dalam boolean. Dan juga ada beberapa tipe data yang lain, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Nanti akan dibahas di bahasan khusus mungkin ya. Jadi ini termasuk dalam struktur data karena datanya bukan hanya menyimpan satu nilai, tapi bisa banyak. Semua data ini cukup penting karena berhubungan dengan bagaimana manajemen data di memori. Jadi kita bisa saja menggunakan ukuran data yang sangat besar, tapi ternyata nanti bisa menghabiskan terlalu banyak memori. Jadi kita perlu memikirkan tentang penggunaan variabel ketika kita memiliki memori yang kecil. Tapi kalau misalkan memorinya cukup besar, itu tidak akan masalah. Terutama kalau kita menggunakan data yang berbentuk array atau matriks, kan itu misalkan datanya ada 1 juta data gitu dalam satu variabel, maka kita harus mempertimbangkan benar-benar bagaimana nanti dia disimpan dalam memorinya, jangan sampai nanti terlalu melebihi batas dari memori yang kita miliki. Nah, tipe variabel dalam Python itu sendiri untuk bilangan itu ada integer atau bilangan bulat, ada float atau bilangan real atau desimal, ada bilangan kompleks, ini kompleks, boolean yang tadi, bilangan biner 1, 0 atau benar salah, dan juga string. String ini huruf, bisa huruf, kata, bisa kalimat, dan seterusnya. Secara umumnya, tipe variabel akan didefinisikan atau dideklarasikan secara otomatis di Python sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Jadi sifatnya itu adalah implisit atau tidak didefinisikan secara rinci. Ya, contohnya tipe variabel dalam bilangan biner atau bilangan bulat, bilangan integer bukan bilangan biner, sorry. Jadi contohnya misalkan saya ingin mereplika yang ini dulu. Jadi X sama dengan 1, 2, 3. Y sama dengan -11. Dan Z sama dengan 3, 1, 1. Nah, di sini kalau kita ketikkan host, X itu secara X, Y, Z secara otomatis akan diset menjadi tipe integer atau int. Tapi kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu X sama dengan int 1, 2, 3, atau ini 11 untuk yang Y, dan untuk yang Z sama dengan int 3, 1, 1. Nanti ini akan sama hasilnya, itu amenadalah di sini. Kalau yang pertama ini adalah kita menyuruh Python untuk mendeklarasikan sendiri tipe variabelnya. Kalau yang di sini kita tentukan sendiri tipe variabelnya. Ini contohnya untuk yang float. Kalau yang untuk float, untuk memudahkan itu tinggal kita buat nilai desimal. Jadi untuk X sama dengan misalkan kalau 1 saja, maka itu yang tadi
tipenya integer. Tapi kalau misalkan kita buat 1,0, itu nanti tipenya akan berubah menjadi float. Karena dia sudah menyertakan desimal. Walaupun nilainya belakangnya itu 0, tapi itu nanti secara otomatis akan didefinisikan sebagai bilangan real atau desimal. Seperti itu. Misalkan ini 23 disamakan y sama dengan 1E3. Kalau 1E3 ini adalah scientific numbering, jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000. Ini Z sama dengan minus 10,0. Tapi kalau kita hus, ini semuanya akan menjadi float, dan tadi 1E3 itu jadi 1000. Misalkan saya ubah jadi 1E6, husnya jadi 1 juta. Seperti itu. Nah, untuk mendefinisikan secara manual, kita bisa juga dengan menggunakan fungsi float. Seperti ini, seperti yang sebelumnya juga. Jadi untuk mendefinisikan bahwa ini tipenya float. Ini kalau misalkan X yang tadi kita ubah jadi float, tapi isinya nilainya 1 tanpa mendefinisikan desimalnya. Nanti kita hus, ini jadi 1 tapi ada komanya. Seperti itu. Nah, sama juga untuk bilangan kompleks. Untuk mendefinisikan bilangan real dan imajinernya itu dibedakan dengan menggunakan J. J ini untuk bilangan imajinernya, sedangkan untuk yang bilangan realnya kita tidak menggunakan J. Jadi contohnya, kalau misalkan seperti ini, 1J, ini berarti bilangan realnya itu 0, sedangkan bilangan imajinernya itu 1. Untuk yang Y ini bilangan realnya itu 1 dan bilangan imajinernya minus 1. Dan yang ini bilangan realnya 6 dan bilangan imajinernya itu 0. Seperti itu. Untuk membuat secara manual, kita bisa menggunakan kompleks sesuai dengan tipe variabelnya, kompleks. Nanti ini bisa secara otomatis membuatkan ya bentuk dari variabelnya. Jadi caranya bisa ada dua. Yang pertama, kita tuliskan di dalamnya seperti ini, atau pakai koma, dipisahkan oleh koma. Contohnya misalkan X sama dengan kompleks dari 1 minus 1J. Lalu Y sama dengan kompleks misalkan 1,1. Nanti kalau kita hus, ini jadi kompleks. Kalau ini langsung kita ketikkan bentuknya seperti ini realnya dan ini imajinernya. Tapi kalau di sini realnya dan imajinernya dipisahkan oleh koma, nanti didefinisikan oleh Python-nya sebagai real dan imajiner, seperti ini. Terus untuk tipe boolean atau true false, itu kita bisa yang pertama, jangan dulu, ini jangan keluar, definisikan X adalah true atau false, atau misalkan kita tambahkan kondisi apakah 1 itu sama dengan 0, ini pasti false karena 1 tidak sama dengan 0 gitu. Atau 1 itu lebih besar pada 0, ini pasti true karena 1 memang lebih besar daripada 0. Seperti itu. Atau kita bisa gunakan manual juga menggunakan boolean. Di dalamnya isinya sama seperti yang sebelumnya di sini. Contohnya, X sama dengan true, Y sama dengan false. Nanti kalau kita hus, nanti X dan Y adalah tipe boolean yang nilainya true dan false. Contohnya untuk yang Y, 1 sama dengan 0, ini harus false. Ini jadi false. Kalau misalkan 1 sama dengan 1, ini pasti true. Nanti Y-nya jadi true. Seperti itu. Atau Z itu sama dengan 1 lebih besar daripada 0, maka nanti Z
jadi true. Kalau kita balikan, 1 lebih kecil daripada 0, ini jadi salah, dan jadi false. Seperti itu. Nah, untuk tipe yang selanjutnya itu adalah tipe string. Bisa huruf, kata, atau kalimat. Itu terdiri dari bisa satu huruf saja, atau karakter, atau bisa gabungan dari beberapa karakter sehingga membentuk string seperti ini. Jadi seperti huruf A ditambah B, tambah C, tambah D, tambah E, ini nanti akan menjadi sebuah string A, B, C, D, E. Seperti ini. Untuk membuat tipe string, kita bisa menggunakan kutip satu, kutip tunggal, atau kutip ganda seperti ini. Ini sama saja hasilnya nantinya. Atau kalau misalkan kita mau manual, kita tambahkan str 1. Ini karena ini tipenya integer. Nanti kalau dia dikonversi menjadi string, nanti jadi tipe dari string seperti ini. Untuk yang ini ABC, ini sudah di sini sudah string, tapi untuk meyakinkan lagi bisa dibuat string. Dan ini untuk yang double quotes atau double aksen, double aksen. Seperti itu. Kalau kita coba di spider, X sama dengan kutip 1, Y sama dengan ABC, dan Z sama dengan kutip 2, X12. Misalkan seperti itu. Nanti ini X, Y, Z itu menjadi string tipenya. Ini kalau mau manual, itu sama saja X sama dengan str dari nilai 1. Kalau misalkan ini pasti akan menjadi string. Kalau misalkan normalnya kan kalau misalkan X sama dengan 1 itu X sama dengan 1 itu nanti jadi integer tipenya. Tapi kalau misalkan X sama dengan str 1 itu nanti jadi string. Dan seterusnya kita bisa coba lagi untuk yang Y dan Z. Lalu ada untuk mendeklarasikan variabel, kita bisa menggunakan yang disebut dengan multiple assignment. Jadi misalkan A dan B dan C itu nilainya sama, maka nanti kita bisa tuliskan A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Karena nilainya sama, jadi nanti A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Ketika kita hus, nanti A itu 1, B itu 1, dan C itu 1. Dan cara yang kedua, kita bisa juga mau multiple assignment tanpa harus pindah ke bawah, itu dengan A, B, C. Jadi maksudnya kita buat variabel A, B, dan C. Nilainya adalah nilai yang pertama untuk A itu adalah 1. Untuk yang ini. Dan untuk yang kedua itu, yang B itu yang 6. Dan yang untuk yang C itu nilainya string. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita cobakan A, saya pakai X, Y, Z saja. Sama dengan 1,2, maka nanti kalau kita hus, nanti X itu 1, Y itu 2, dan Z itu Budi. Seperti itu. Untuk pengenalan variabel cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena komen sangat berharga untuk mengembangkan kembali video ini nanti untuk kedepannya. Terima kasih.